teman-teman, bersama saya Vena. Bersama saya Tristan. Apa kabar kalian semua teman-teman? Pasti kalian sehat-sehat aja kan? Ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan saat kita gereja. Yang pertama mandi dan menggunakan baju seperti kita gereja. Yang kedua, Harus membawa Alkitab. yang ketiga, Jangan memainkan game saat beribadah. Jangan makan saat beribadah. Siapkan hatiku, Tuhan. Dan jangan tidur-tiduran saat beribadah. Haleluya. Tuhan Yesus baik. oke, sebelum kita beribadah, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kita bisa berkumpul Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita mau memuji Tuhan. Kakak undang bangkit berdiri. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku. Jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku. Idolaku untuk selamanya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat,
Yesus, berkati hari ini Tuhan, kami mau beribadah Tuhan, live streaming Tuhan, berkati Indonesia Tuhan, berkati juga Tuhan kota Tanjung Pinang Tuhan, berkati juga Presiden Tuhan, Wakil Presiden Tuhan, berkati Joko Widodo Tuhan, Maruf Amin juga Tuhan, berkati Dewi Imai Hong Tuhan, berkati pendeta kami Tuhan, berkati juga Pak Irwan, Pak Anin Tuhan, berkati hari ini Tuhan, berkati kakak-kakak di sekolah minggu Tuhan, berkati panjang umur mereka Tuhan, berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu itu Tuhan, panjang umur dia Tuhan, berkati firman Tuhan, berkati firman Tuhan Tuhan, berkati firman-Mu, keindahan Tuhan, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau menyembah Dia. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan
Shalom adik-adik semua. Ya, hari ini sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalamu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau mendengarkan suara Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa menjadi pendengar yang baik dan bisa melakukan firman Tuhan sehingga kami bisa menjadi lebih baik lagi. Tuhan Yesus, jagai kami ya dari segala mara bahaya, karena kami perlu Tuhan di dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Berbicaralah Bapa yang baik, karena anak-anak Tuhan yang di rumah siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke, adik-adik yang di rumah, firman Tuhan kali ini Kalina kasih judul Menunggu dan Menunggu. Oke adik-adik, siapa yang pernah menunggu di rumah? Saya Kalina. Menunggu itu sangat menjengkelkan. Menunggu itu sangat membosankan. Oh ya, benar adik-adik yang di rumah. Menunggu itu sangat membosankan. Tetapi ada satu orang yang tetap setia menunggu loh adik-adik. Adik-adik mau dengarkan firman Tuhan? Yuk coba kita buka dulu firman Tuhannya. Di mana ya? Siapa ya yang kira-kira sangat setia menunggu kita itu? Yuk kita buka di Lukas 15 ayat 20. Terdapat di mana Kalina? Lupa Kalina. Sekali lagi dong. Oke, Lukas 15 ayat 20. Oke, Kalina bacain ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Adik-adik, di sini kita tahu bahwa Bapa menunggu kedatangan anak-anaknya. Jadi di sini ada sebuah cerita. Sudah malam itu Tian belum juga pulang dari rumah. Belum pulang ke rumahnya. Dan Tian asik main games. Dia bermain games di rumah temannya. Tanpa terasa ketika dia sangat asik bermain games, dia melihat ke arah jam. Ternyata jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Wow, adik-adik, Tian kaget. Waduh, udah malam nih. Aku harus pulang. Nanti aku bakalan kena marah ayahku di rumah. Tian merasa ketakutan karena dia merasa bersalah adik-adik. Dan dia segera pulang ke rumah. Ketika dia sampai di rumah, dia lihat di rumahnya itu lampu udah dalam keadaan padam. Lampu sudah dalam keadaan mati dan gelap gulita. Tian kemudian dia mengendap-endap adik-adik. Dia berusaha berjalan sepelan mungkin supaya tidak didengar oleh orang yang ada di rumah. Tian berusaha mengendap-endap. Ketika dia sudah mengendap-endap, ternyata adik-adik, lampunya dihidupkan. Papanya menunggu di rumah. Tian kaget. Langsung dia ketakutan. Dia bersujud kepada papanya. Aduh papa, ampuni Tian. Adik-adik, Tian merasa bersalah. Dia bersujud di hadapan papanya. Dia mohon ampun, dia mohon maaf, dan dia berjanji tidak mau mengulanginya. Adik-adik, papanya melihat apa yang dilakukan oleh Tian itu. Kemudian papanya merangkul Tian, mengangkat Tian berdiri dan memeluk Tian dengan hangat. Dia bilang, "Tidak apa-apa anakku, engkau sudah pulang." Papanya begitu setia menunggu Tian pulang. Dan Tian merasa hatinya sangat-sangat berbahagia. Adik-adik,
Di dalam Alkitab juga ada sebuah cerita bagaimana seorang bapak menunggu kedatangan anaknya. Ada seorang anak yang meninggalkan ayahnya ketika dia minta warisan kepada ayahnya. Dan padahal ayahnya pada waktu itu belum meninggal loh adik-adik. Dia udah minta jatah warisannya. Mana warisanku? Dia meminta jatah warisan kepada ayahnya dan ayahnya tetap memberikan warisannya. Dan anak itu keluar dari rumah. Anak itu kemudian dia ketemu sama teman-temannya. Karena anak itu punya banyak uang, jadi adik-adik yang di rumah tentu dia punya banyak teman dong. Ketika anak itu banyak uang, anak ini dia mentraktir semua teman-temannya. Dia bermain game sepuas-puasnya. Dia belanjain temannya sepuas-puasnya, sehingga lama-kelamaan uangnya itu habis. Ya adik-adik, jadi hidup anak tersebut berubah. Dia seperti anak yang terhilang. Kenakalan-kenakalan yang dilakukannya itu menjadikan dia sadar. Adik-adik, ketika dia menyadari pada waktu itu uangnya sudah habis dan dia tidak mempunyai apa-apa, dan membuat teman-temannya ketika teman-temannya sudah menjauh, dan dia merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan. Adik-adik yang di rumah, apa yang terjadi? Anak tersebut menyesal. Dan dia kemudian membayangkan ketika dia bersama dengan papanya, dengan ayahnya. Dia membayangkan kehidupan bersama dengan papanya. Kehidupan yang enak. Segala sesuatu tersedia. Dan semua itu bisa dia nikmati. Tetapi kenapa waktu itu dia merasa tidak menikmati kehidupan indahnya? Karena dia ingin bebas. Karena dia ingin semuanya dia melakukan sendiri tanpa diawasi oleh orang tuanya. Adik-adik, mungkin ini pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan adik-adik yang di rumah. Ketika adik-adik yang di rumah kesel sama mama, sama papa, dan itu membuat adik-adik jadi memberontak. Dan sikap berontak adik itu, adik-adik rasa mungkin kalau aku pergi dari rumah ini, aku akan terbebas dari omelan papa dan mama, aku akan terbebas dari semuanya. Adik-adik, satu hal, ada satu pribadi yang tetap setia menunggu ketika engkau berbuat kesalahan. Dan di sana papanya si anak ini tetap setia menunggu kepulangan anaknya. Karena dia merindukan anaknya. Singkat cerita, anak ini pulang ke rumah orang tuanya dan dia disambut dengan amat luar biasa. Penerimaan secara sempurna, dan anak ini menjadi diterima di dalam keluarga tersebut. Adik-adik, ada satu pribadi yang sama seperti dalam cerita tadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang setia menunggu kita ketika kita tidak pulang-pulang, ketika kita tidak mengenal dia. Dia rindu kita mau datang sama dia. Adik-adik yang di rumah, marilah kita tetap bisa menyadari dan mengingat kalau ada kasih yang besar yang selalu setia menunggu kita.
yang selalu setia bersama dengan kita, yaitu kasih Tuhan Yesus. Dia setia menunggu kita pulang. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Dia selalu dengan lembut memanggil kita untuk pulang dan untuk bertobat. Tetaplah kita berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan selalu senantiasa menantikan kita. Adik-adik yang di rumah, biarlah kisah ini bisa menjadikan motivasi untuk kita tetap selalu percaya sama Tuhan dan tetap selalu dalam lindungannya Tuhan. Haleluya adik-adik, haleluya. Ayo kita sekarang berdoa, kita aminkan firman Tuhan kita kali ini, dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan selalu senantiasa menunggu kepulangan kami, dan kami mau bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema bagi setiap anak-anak yang mendengarkan, agar mereka tetap selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, sekali lagi ayat hafalan kita minggu ini tertulis di dalam firman kita hari ini ya, Lukas 15 ayat 20. Jadi siapa yang bisa menghafalkannya dan juga kalau bisa pakai gaya atau apa, kirimkan videonya ke Kak Lindung atau Kak Lina. Nanti kita sharekan di channel YouTube minggu depan. Oke adik-adik yang di rumah, sekarang kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa. Adik-adik yang di rumah, kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati, melindungi adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia meminum dari sungai itu. Pada waktu pagi dan petang burung gagak itu membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Salam, nama saya Devan. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yesus memberkati. Shalom, nama saya Dasa. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yesus memberkati. 7 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Salam, saya Devan. Mazmur 109 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku berdahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Yesus memberkati. 39 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan hatiku benar-benar menyadarinya.
Shalom, nama saya Dasa. Mazmur 139 ayat 14. Aku suka kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Seperti Shalom, nama saya Devan. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab kau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Terima kasih. Shalom, nama saya Dasa. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan berkati. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat-malaikat di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga.